Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tutor dalam kelas analisis kasus bisnis, alhamdulillah sekali kita sudah sampai di penghujung pertemuan di mata kuliah ini. Saya harap sahabat tutor makin memahami, makin mengerti tentang bagaimana cara menganalisis sebuah masalah di dalam perusahaan. Bahkan sahabat tutor yang juga sebagai seorang pelaku usaha atau entrepreneur juga bisa melakukan eh, tindakan untuk menyelesaikan, untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah bisnis. Oke, sahabat tutor, di pertemuan terakhir ini saya sebelum memulai mata kuliah analisis kasus bisnis ini, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat tutor yang sudah eh, mengisi angket di pertemuan ketujuh. Itu akan menjadi evaluasi bagi saya untuk mengajar, untuk memberikan pelayanan pengajaran terhadap semua sahabat tutor nantinya di kemudian hari. Saya juga mengucapkan salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu untuk semua sahabat tutor untuk menghadapi ujian akhir semester nanti. Mudah-mudahan sahabat tutor semua mendapatkan nilai yang maksimal, nilai yang diinginkan. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat tutor, di pertemuan ke-8 ini atau di pertemuan terakhir ini dalam mata kuliah kasus bisnis kita akan membahas tentang bagaimana cara menganalisis sebuah produk, ya, bagaimana pemasarannya juga dan bagaimana kita menentukan harganya. Baiklah sahabat tutor, tanpa saya memperpanjang kata pengantar dari saya mulai pelajaran ini, mata kuliah ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah sahabat tutor, kita mulai dengan peta konsep itu ada 3 peta konsep. Di masing-masing konsep itu saya akan membahas tentang klasifikasi produk, siklus hidup produk, merek kemasan dan pelabelan. Lalu ada penetapan harga produk, tujuan penetapan harga, strategi penetapan harga, saluran distribusi, kemitraan melalui manajemen, rantai pasok, serta sistem pemasaran vertikal. Oke. Mengenai bicara tentang klasifikasi produk, sahabat tutor, kita harus memahami bahwasanya produk sangat penting sekali untuk kita analisis. Karena apa? Karena produk merupakan hasil akhir atau output dalam sebuah bisnis. Jadi, produk itu harus memiliki kualitas yang baik dan harga yang terjangkau tentunya. Jadi apa sih itu produk? Produk adalah segala sesuatu yang diperoleh dalam pertukaran, meliputi semua atribut berwujud ataupun tidak berwujud, serta manfaat yang diharapkan. Jadi klasifikasi produk, sahabat itu sebagian besar menentukan ada beberapa jenis, yaitu distribusi, promosi, penetapan harga yang tepat dalam suatu pemasaran. Jadi sahabat tutor, produk itu dibagi atas 2 kategori. Yang pertama itu produk konsumen dan produk bisnis. Produk konsumen adalah produk yang dibeli untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga. Contohnya seperti produk sehari-hari sahabat tutor ya, beras, bensin, maupun pakaian, handphone, dan lain-lain sebagainya. Sementara produk bisnis, produk yang dibeli untuk dijual kembali, untuk membuat produk lain, atau untuk digunakan dalam operasi perusahaan, contoh seperti bahan baku, peralatan, peralatan aksesoris, bagian komponen, bahan baku, proses, perlengkapan, dan layanan bisnis. Itulah klasifikasi produk. Lalu bagaimana siklus sebuah produk? Sahabat itu harus paham bahwasanya ada 2 produk-produk untuk konsumen dan produk untuk bisnis. Produk untuk konsumen itu digunakan untuk konsumen, produk bisnis itu untuk diolah kembali. Namun bahwasanya dalam memaparkan atau memasarkan sebuah produk agar produk itu bisa diterima masyarakat, kita harus memahami ada siklus hidup produk. Ya. Jadi siklus hidup produk adalah sebuah konsep menggambarkan rangkaian tahapan dari suatu produk hingga layak dipasarkan atau dan dikonsumsi khalayak masyarakat atau khalayak umum. Contohnya kita harus memperkenalkan produk dulu sahabat tutor. Jadi kita perkenalkan produk ini, kita launching bahwasanya produk manfaat dari produk ini, kegunaannya untuk apa ya. Lalu baru kita lakukan yang namanya penjualan sahabat tutor. Setelah kita lakukan penjualan, maka kita harus bisa memberikan ataupun memajang semua produk kita itu di semua pasar ya. Sebelumnya kita sudah menggunakan perkenalan produk, mungkin kita menggunakan dengan sistem promosi ya, atau juga kita menggunakan tester ya, kita buatkan produk contoh lalu baru kita pasarkan. Kenapa? Karena kalau kita langsung pasarkan belum tentu produk kita laku, maka produk ini harus diperkenalkan dulu ya sebelum kita pasarkan atau kita jual. Setelah kita jual, kita harus lihat juga bagaimana para kompetitor kita karena di dalam pasar kita akan menjadi kompetitor baru. Di sini tahapan di mana kita akan memiliki profit. Ya, di tahapan grow ini tentunya kita akan memiliki profit. Karena apa? Karena produk kita sudah kita pasarkan, tapi sudah siap kita jual. Lalu setelah produk itu kita jual, maka masuklah kita ke maturity, di mana akan ada terjadinya increase yang lambat. Tentunya penjualan kita akan meningkat, ya. Penjualan kita akan meningkat karena orang sudah mengenali produk kita, maka otomatis akan terjadi yang namanya titik puncak. Nah, titik puncak kita di sinilah titik puncak produk kita akan laku di masyarakat. Namun kita jangan terlena sahabat tutor. Nah, perlu kita analisa juga bahwasanya ketika kita merasa sudah cukup matang, itulah di mana kita akan menurun karena ada masa tua. Nah, ini kan contohnya seperti seorang nenek yang siap akan menuju masa tua. Kenapa? Karena akan ada terjadi kejenuhan. Kalau produk itu tidak ada pembaharuan, tidak ada peningkatan terhadap manfaat, maka akan terjadi kejenuhan.
Maka disinilah titik di mana nantinya masyarakat itu tidak lagi mengkonsumsi produk kita. Karena apa? Karena kita tidak melakukan pembaruan atau inovasi. Di sini akan terjadi slow penurunan penjualan dan juga akan terjadi stop production, ya. Maybe kita akan jadi stop production. Karena apa? Karena ketika sudah ada di masa matang, kita tidak meningkatkan kualitas produk kita, kita tidak meningkatkan manfaat produk kita, maka kompetitor-kompetitor lain itu juga akan menghasilkan produk yang sama dengan kualitas dan manfaat yang lebih baik. Itu kita harus juga persiapkan. Jadi kita selalu adanya pembaharuan. Selanjutnya, lini produk dan bauran produk ya. Lini produk adalah kelompok produk sejenis yang hanya berbeda dalam karakteristik yang relatif kecil. Bauran ya. Jadi bauran produk adalah organisasi terdiri atas semua produk perusahaan yang ditawarkan untuk dijual. Jadi maksudnya gini sahabat tutor ya. Bahwasanya kita selalu bahwasanya perusahaan selalu menghasilkan berbagai macam produk. Nah, tetapi produk mana yang laku, produk mana yang laris dijual itu nanti tergantung bagaimana apakah produk ini memang dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Namun kita perlu juga melakukan pembauran karena bagaimanapun produk-produk yang banyak itu kita akan saling saling mengisi sahabat atau saling melengkapi ya. Agar apa? Agar produk yang kita tawarkan itu semakin maksimal ya. Jadi sebuah produk akan laku jika produk itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dan pembauran itu sangat penting untuk produk agar produk itu lebih laku untuk dijual. Lalu bagaimana cara mengelola produk? Tentunya dengan menyediakan produk-produk yang diinginkan oleh masyarakat, sahabat tutor. Ya, misalnya masyarakat kita contoh sahabat tutor, kita minum obat. Obat itu hanya obat demam. Tapi lambat laun kadang-kadang masyarakat juga ingin ada obat yang lengkap. Kenapa? Karena penyakit masyarakat itu kadang-kadang sakitnya tidak hanya demam, demam disertai flu atau flu dulu baru demam. Jadi kita harus melakukan pembauran. Jadi bahwasanya obat itu bisa langsung jadi obat flu dan demam. Kan itu banyak yang terjadi di obat-obatan yang ada di Indonesia. Jadi obat flu dan demam, obat panas panas dan batuk atau segala macam. Jadi ada pembauran. Begitu juga dengan produk HP misalnya. HP dulunya hanya untuk menelpon, komunikasi via pesan suara ataupun pesan ataupun telepon secara langsung. Namun sekarang HP digunakan untuk nonton, untuk menggunakan aplikasi-aplikasi ya. Begitulah, itu namanya pembauran produk aja. Lalu cara mengelola produk saat ini itu seperti modifikasi, kita lakukan modifikasi, kita menghilangkan produk, mengembangkan produknya. Jadi itu cara-cara kita membuat suatu produk baru. Tentunya ada modifikasi atau kita tidak menggunakan produk yang lama, kita lakukan eh, pembauran-pembauran dengan mengembangkan produk baru, sehingga produk baru akan menggantikan produk lama. Bagaimana cara mengembangkan produk? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah sahabat tutor dalam menganalisa, lakukanlah pencarian ide. Ide itu sangat penting karena ide merupakan tonggak atau awal kita melakukan pembauran produk. Lalu kita melakukan penyaringan dari banyak berbagai-bagai ide, maka ide yang mana yang menurut kita relevan untuk kita lakukan. Lalu kita uji ya, uji ide tersebut dengan konsep ya, pengujian konsep. Lalu kita lakukan setelah kita uji yang mana yang kita pakai, maka kita analisis bisnis ini. Lalu kita lakukan untuk produk itu ya, kita implementasikan, kita kita ciptakan produk tersebut. Lalu kita kembangkan produk tersebut sehingga produk itu memang siap untuk kita jual. Lalu kita uji coba, yaitu uji coba kita perkenalkan produk itu, kita tester dulu ya, tester dulu mungkin dengan klien kita, dengan vendor kita ataupun dengan karyawan-karyawan kita, kita uji coba dulu. Setelah kita uji coba, kita lakukan yang namanya komersialisasi, baru kita jual ya. Nah, ini ada tahapan terakhir. Itu cara kita untuk mengembangkan produk sahabat tutor.
Setelah kita mengembangkan produk, produk itu kita jadi, produk itu sudah kita komersialisasikan, tapi kita jangan lupa bahwasanya kita penting menamakan sebuah produk, yaitu kita berikan merek, lalu kita kemas dengan kemasan yang bagus, lalu kita label dengan label yang baik, sehingga produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Nah, apa sih mereknya? Merek merupakan nama, istilah, simbol, desain, ataupun kombinasi dari semuanya yang mengidentifikasi produk penjual yang membedakan dengan produk lainnya, ya. Jenis-jenis merek itu ada merek pabrikan, produsen, merek toko, pribadi, atau merek generik, ya. Itu produk yang tanpa merek, ya. Merek pabrikan seperti penggunaan PT, merek toko atau pribadi atau nama sendiri, nama orang yang menciptakan produk itu. Manfaat sebuah merek itu menciptakan loyalitas pelanggan ya. Lalu ekuitas merek juga atau nilai pemasaran itu sebagai aset tidak berwujud karena merek merupakan hak paten atau hak cipta kita ya. Itu juga merupakan aset tidak berwujud. Lalu setelah kita ada merek maka kemaslah dengan semenarik mungkin. Nah, kemasan ini merupakan kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan dan menyediakan wadah dengan grafis untuk sebuah produk. Fungsinya menawarkan kenyamanan kepada konsumen, ya. Lalu kita lakukan pelabelan. Pelabelan itu penyajian informasi pada produk ataupun atau pada kemasan. Setelah kita lakukan eh, pelabelan, kita kemas dengan baik, baru kita tetapkan harga. Bagaimana cara menetapkan harga? Maka kita harus pikirkan bagaimana penawaran dan permintaan yang mempengaruhi harga. Kenapa? Karena kita menaruh harga terlalu rendah, maka kita akan mendapatkan kerugian. Namun jika kita menaruh harga terlalu tinggi, maka kemungkinan produk itu tidak akan laku. Maka perlu kita lakukan riset. Kita lihat persaingan harga dengan produk yang sama. Kita lihat persaingan harga, bagaimana cara marketing mereka. Sebelum kita menentukan harga, kita lakukan riset pasar dulu. Lalu kita berikan testimoni kepada para pembeli. Bagaimana persepsi pembeli tentang harga? Berapa kira-kira harga terhadap produk kita? Ini akan dapat menyajikan berbagai macam keputusan. Tentunya untuk sebagai bahan keputusan kita perlu banyak lakukan riset. Baik itu riset pasar, baik itu riset pembeli maupun melihat penawaran dan permintaan barang atas produk kita. Selanjutnya tujuan penetapan harga. Tujuan penetapan harga itu kelangsungan hidup, bahwasanya perusahaan akan memotong harga untuk menarik pelanggan, bahkan harus beroperasi pada kerugian. Lalu maksimalisasi keuntungan, bagaimana perusahaan tahu kapan itu telah tercapai, perusahaan ingin menetapkan tujuan keuntungan, harus menyatakan dalam sejumlah uang tertentu atau peningkatan persentase lebih dari keuntungan sebelumnya. Kemudian sasaran dan pengambilan atas investasi, jumlah yang diperoleh sebagai hasil dari investasi tersebut itu ROI atau Return of Investment. Lalu kemudian kita lakukan tujuan pangsa pasar dan harga status quo. Pangsa pasar adalah proporsinya terhadap total penjualan industri, strategi harga, keadaan tata ataupun yang sesuai dengan persaingan. Kemudian cara melakukan penetapan harga itu ada dua faktor penting dalam penetapan harga. Pertama itu harga pasar, yang kedua itu harga dasar. Harga pasar adalah harga yang berlaku di luar, ya, di pasar. Yang kedua adalah harga dasar, itu harga modal kita dalam menghasilkan produk. Ya. Penetapan itu harus berbasis biaya, ya. Yang penting penetapan harga harus berbasis biaya, harus berbasis permintaan, dan harus berbasis persaingan. Sehingga untuk menetapkan harga tidak hanya kita memikirkan untung rugi saja, tetapi juga kita harus memikirkan permintaan ataupun bagaimana persaingan. Harga barang kita laku. Karena kalau kita barang kita itu murah, tapi kita nggak untung juga percuma. Walaupun barang kita itu bagus, kalau mahal juga tidak ada yang beli. Jadi kalau kita harus ada harga promosi ya, sebelum barang kita itu bisa diterima masyarakat secara menyeluruh. Oke. Terus bagaimana strategi penetapan harga? Yaitu skimming harga, ya, yaitu strategi pembebanan harga tertinggi untuk produk selama tahap pengenalan siklus hidupnya, ya. Strategi pembebanan harga tertinggi, kita harus mencari harga yang cocok.
lalu kita menetapkan berapa harga maksimal produk kita, lalu penetapan harga penetrasi, yaitu strategi menetapkan harga terendah terhadap produk kita. Lalu kita juga batasi juga berapa harga minimum kita, berapa harga dasar kita, berapa harga maksimum kita. Lalu penetapan harga diferensial, yaitu penetapan harga yang berbeda-beda untuk pembeli yang berbeda untuk kualitas dan kuantitas produk yang sama. Kemudian penetapan harga yang dinegosiasikan, yaitu penetapan harga karena tawar-menawar, ya. Tentunya ada penetapan harga melalui negosiasi. Kemudian penetapan harga pasar sekunder. Nah, penetapan harga pasar sekunder adalah penetapan harga untuk pasar sastra utama dan harga berbeda untuk pasar lainnya. Ya, jadi kita menentukan harga yang berbeda. Misalnya produk kita yang kita jual di dalam negeri harganya tentu berbeda ketika produk kita ekspor ke luar negeri. Lalu pemberian potongan harga, kita beri diskon ya terhadap produk kita agar produk kita cepat laku. Lalu pemberian potong harga secara harga acak ya, pengurangan harga sementara namun tidak terencana dan tidak sistematis. Kemudian penetapan harga psikologis. Penetapan harga psikologis ini sahabat tutor, penetapan harga angka ganjil. Misalnya kita sering lihat angka belilah barang dengan harga 9.999 rupiah. Itu adalah penetapan harga psikologis sahabat tutor. Ya, lalu penetapan harga referensi yang dibentuk perbandingan. Terus ada penetapan harga bundel, pengemasan produk lebih dari satu. Terus misalnya kita jual produk harga sekian, kita tambah dengan barang lagi, maka dapatlah harga sekian. Oke, seperti itu. Harga rendah setiap harinya penetapan harga biasa. Lalu ada penetapan harga linear produk, itu penetapan harga kaptif atau penetapan harga terendah tetapi pada barang yang dibutuhkan. Itu lalu penetapan harga premium, penggarisan harga, penetapan harga sebelumnya. Penetapan harga promosi yaitu pemimpin harga bawah dan harga yang paling dasar. Penetapan harga pada acara khusus misalnya ya, kita lakukan harga promosi di acara-acara misalnya kita lagi promo di event-event apa, kita kasih harga promosi. Kalau misalnya udah selesai event nanti akan menjadi harga normal misalnya seperti itu. Lalu pemberian potongan harga dengan perbandingan. Nah, lalu penetapan harga produk bisnis itu penetapan harga secara geografis. Setiap daerah berbeda-beda karena tentu wajar saja karena jauhnya distribusi ya sahabat tutor ya. Kita perlu ongkos kirim, ongkirnya. Lalu penetapan harga transfer, pemberian potongan harga dan diskon. Lalu bagaimana kita melakukan distribusi sahabat tutor ya? Saluran distribusi merupakan urutan organisasi pemasaran yang mengarahkan produk dari produsen ke konsumen. Jadi bagaimana kita memproduksi agar produk kita ini sampai ke tangan konsumen. Maka kita perlu melakukan beberapa saluran, yaitu saluran produk konsumen, produsen ke konsumen, atau produsen ke retail dulu, baru ke konsumen, atau produsen ke pedagang grosir baru ke retail, baru ke konsumen, atau produsen menjualnya ke agen, ke pedagang grosir baru ke konsumen. Ini adalah berbagai macam saluran kita mendistribusikan barang. Tentunya kita harus menganalisa bagaimana biaya kita untuk distribusi. Apakah kita bisa distribusi langsung ke konsumen dengan menggunakan cabang-cabang kita yang ada di daerah-daerah, atau kita hanya bekerja sama dengan agen-agen, dengan para pedagang-pedagang besar untuk pemasaran atau distribusi barang kita. Tingkat cakupan pasar itu distribusi insentif merupakan pengguna semua gerai-gerai yang tersedia untuk produk. Distribusi selektif itu penggunaan hanya sebagian dari gerai-gerai yang tersedia untuk produk di setiap wilayah geografis. Distribusi eksklusif adalah penggunaan hanya gerai retail tunggal untuk produk yang di area geografis yang luas, sahabat tutor ya. Terus manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan kemitraan jangka panjang antara anggota saluran yang bekerja sama untuk menciptakan sistem distribusi yang mengurangi ketidakefisien biaya, menciptakan keunggulan kompetitif, dan memuaskan pelanggan. Makanya kita perlu juga menganalisis sahabat tutor dalam sebuah bisnis itu rantai pasok kita. Jadi dari barang itu masih mentah, barang itu mau kita proses dalam produksi, bagaimana barang itu siap untuk kita jual, untuk kita distribusi, kita harus bisa memanage rantai pasok kita. Adapun saluran distribusi yang dikelola secara terpusat dihasilkan dari saluran vertikal. Contoh sebelumnya sahabat tutorial, bisa kita mendistribusi barang nih.
ya. Tentunya perantara pemasaran kita itu pertama itu pedagang grosir ya. Pedagang grosir itu ada pedagang komisi, pedagang agen dan makelar. Setelah kita pedagang grosir itu ke peritel ya. Jadi toko-toko, departemen store, supermarket, gudang dan kedai membeli barang tuh ke para grosir. Nah, seperti itu salah satu saluran distribusi. Oke, sahabat tutor, demikianlah eh, pembahasan kita mengenai analisis kasus bisnis dalam analisa produk dan bauran produk. Saya harap sahabat tutor bisa memaham bahwasanya dalam menentukan harga sebuah produk itu bukan hanya dasar keinginan kita sendiri, tapi adanya berbagai macam riset pasar. Jadi tidak mudah sebuah produk itu kita tentukan harganya. Kita harus lakukan riset pasar, kita juga harus menengok juga biaya dasar kita berapa, lalu kita juga harus tahu bagaimana kesanggupan para pembeli kita. Agar apa? Agar kita tahu siapa sasaran atau pangsa pasar kita yang akan membeli produk kita. Oke, sahabat tutor, demikianlah pertemuan terakhir kita. Jika ada salah-salah kata, saya mohon dimaafkan. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita bersua lagi. Demikianlah pertemuan kita di mata kuliah analisis kasus bisnis ini. Saya ucapkan dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.